Ada 5 dokter yang terus terang saya angkat topi. 1 Dokter Aziz, dokter saya ketika saya masih kecil. 2 almarhum Dokter Abdul Munin Idris. Kemudian almarhum Dokter Dadang Hawari. Kemudian Dokter Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Dan terus terang di depan saya Dokter Boyko. Terima kasih. Kenapa Mas Reza? Ya karena menurut saya mereka layak diteladani, ilmunya tinggi dan punya kebijaksanaan semacam yang beliau katakan tadi. Tapi yang saya tanya begini, teori seks banyak gitu. betul. Nah sayangnya hari ini ketika kita bicara tentang dokter, ini mohon maaf ini, justru ada peristiwa sedih dokter yang maaf dan kabarnya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh para seniornya. Pertanyaan saya dok, dulu ketika dokter sekolah mengalami situasi yang sama tidak dok? Saya hampir keluar dari dokter kandungan. Kaki saya sudah di luar karena menurut saya sudah tidak pantas waktu itu saya dihukum jaga malam 7 hari 7 malam. Saya kerjakan dulu karena saya tidak ingin dianggap sebagai dokter yang cengeng. Saya kerjakan 7 hari 7 malam sampai istri saya itu bawa sana dalam ke tempat saya jaga, bawa nasi, bawa ganti baju. 7 hari 7 malam saya tidak keluar dari. Dan itu disebut sebagai bullying. Bullying. Ya. Berarti sudah lama dong sudah praktek lama. semacam Tapi itu. kan kita tidak pernah mau mengungkapkan. Kenapa dok? Karena bagaimanapun kita sangat tergantung pada senior. Nggak berani. Betul. Tapi saya pada waktu itu sampai berani mengatakan dan saya mengatakan mau keluar dari OBSIN karena saya bilang tolong profesor, waktu itu profesornya seorang perempuan, tunjukkan kepada saya satu pendidikan di mana seseorang jaga 7 hari 7 malam. Dia diam. Saya juga terus terang ya, saya bilang karena kan di sana tuh masuk harus punya uang yang cukup. Ya, saya dulu masuk karena dokter puskesmas ya duitnya nggak ada. Kalau saya disuruh beli traktir ini, saya bilang saya nggak punya uang. Dan gimana sih lo masuk ke sini nggak bawa duit lah segala macam. Nanti kakak kelas saya yang di atas yang harus mentraktir. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Itu dulu ya, itu dulu. Tapi setelah saya bicara sama itu diem profesornya, saya bilang saya sudah mau keluar. Saya sudah 2 kali mengajukan mau keluar. Termasuk ada eksploitasi ekonomi dari senior? Iya. Ada. Itu yang jelas. paling buruk apa dok? Pembulian yang paling buruk yang pernah dialami dokter dan nggak pernah lupa sampai sekarang bikin trauma? Yang saya bikin trauma adalah ketika saya operasi keluar kata-kata yang kita bodoh ya kan. Dia udah segala macam, ada kata-kata kebun binatang juga. Saya langsung taruh, saya keluar. Dan saya ngadep ke KPS bahwa saya sini adalah untuk bersekolah, bukan untuk dikata-katain. Kultur menyimpang semacam itu bisa diputus sekarang dok? Menurut dokter memungkinkan nggak? Memungkinkan untuk diputus. Asal ya artinya hukumannya jelas. Gitu. Tapi kita juga dibilang, lo lembek dan sebagainya. Kan selalu dibilang gitu. Itu tujuannya supaya lo tuh kuat. Lo tuh masa 7 hari 7 malam dibikin kita kuat. Yang jelas saya jalan aja udah ngelayang kok. Apa yang bikin dokter akhirnya nggak jadi keluar? Nggak jadi keluar karena di asisten itu ada yang namanya PAUGI. PAUGI itu Persatuan Asisten Obstetrik. Jadi yang belum selesai. Nah itu orangnya bijaksana sekali. Kalau boleh saya sebut namanya Dokter Bambang Gunawan. Ya Bambang Gunawan itu, boy lu tahan deh. Gua ngerti lo tuh sakit hati atau apa, tapi lo tahan. Karena mungkin maksud mereka juga, pertama juga mereka sudah tidak suka dengan nama saya. Saya harus ganti nama. Tidak boleh Boyke Dianugrah. Boyke itu nama barat. Jadi dipikirnya ke-nya itu adalah anak manja. Jadi sementara dokter Obstetrik itu harus yang kuat gitu ya. Harus yang tough gitu. Jadi ya itu juga udah pembulian. Tapi menurut saya ya udah, karena dibujuk oleh dia, saya pikir ya kasihan juga sama orang tua lo kan mengharapkan lo jadi dokter, lo tahan. Akhirnya ya saya tahan juga dengan bantuan, jadi dilindungi juga oleh karena buat mereka juga kalau kita keluar gara-gara pembulian itu mereka juga akan malu.